Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bang RG di channel RG Official. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung channel ini, yang selalu support ya. Tanpa dukungan kalian channel ini tidak bisa apa-apa. Dan tidak lupa saya selalu mendoakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, semua permasalahannya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terpenting kita saling mendoakan semoga kita selalu diberikan kekuatan dalam menghadapi semua ujian-ujian hidup yang kita alami saat ini. Jangan lupa ibadah, karena yang terpenting itu di diri kita sendiri. Jika kita kuat mental, selalu berpikir positif, kita yakin bisa menyelesaikan masalah ini, maka ya tidak akan terjadi tindak-tindakan negatif ya yang akan merugikan kita sendiri. Masalah pinjaman online adalah masalah yang bisa kita atasi. Yakinkan kepada diri kita sendiri bahwa masalah ini bisa kita selesaikan. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas aplikasi pinjol legal yang menghubungi daftar kontak yang melanggar aturan. Sama halnya dengan pinjol ilegal. Oke, sebelum itu jika kalian yang belum subscribe, saya ingin bantuannya, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, like video ini, share video ini agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui bagaimana konsekuensi pinjaman online legal. Ya, kita sama-sama saling mencari informasi, saling membantu, saling menguatkan. Oleh karena itu, grup itu khusus untuk teman-teman yang gagal bayar, sehingga saling berbagi, ya, saling menguatkan. Kita semua bersaudara, ya, kita saling mendoakan. Silakan yang ingin bergabung, ada grupnya, ya, ada linknya di bawah deskripsi video di bawah ini. Silakan hubungi admin. Oke, di sini ada beberapa pinjaman online yang sering menghubungi daftar kontak ya. Saya sering kali menemukan ya teman-teman yang masuk ke saya itu ada dari beberapa pinjol yang menghubungi daftar kontak. Ini sudah melanggar aturan ya. Kalau saya pribadi saya nggak akan bayar jika sudah menghubungi daftar kontak. Di sini yang pertama aplikasi Dana Rupiah ya. Dana Rupiah ini pernah saya temukan teman-teman yang gagal bayar itu yang dihubungi daftar kontaknya. Saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa pinjol legal sering mengubah izin aksesnya. Tentu teman-teman sering mengupdate ya pinjol legal tersebut. Di sini saya minta update ya. Jadi di saat kita update, mereka mengubah izin aksesnya. Itu bisa saya terjadi ya seperti itu karena saya menemukan pinjol Dana Rupiah ini memang mengubah izin aksesnya kontak. Oleh karena itu nggak heran kita mereka bisa menghubungi daftar kontak karena mereka secara diam-diam ya mengubah perizinan aksesnya di handphone kita ya. Terus yang kedua aplikasi Ada Modal. Saya ada menyimpan semua bukti-bukti dari pinjol legal yang menghubungi daftar kontak ya. Dan di sini Ada Modal dari PT Solid Fintech Indonesia ini juga menghubungi daftar kontak ya. Jika pinjol tersebut pinjol legal yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan menghubungi kontak darurat atau menghubungi kantor ya secara baik-baik ya sesuai fakta yang ada, tidak berupa fitnah, tidak berupa pelanggaran, menjelek-jelekan kita, ya itu masih dibenarkan. Yang selanjutnya ada Bantu Saku. Nah ini yang sering kali saya temukan juga menghubungi daftar kontak dari PT Smartech Teknologi Indonesia. Ini pinjol legal yang sudah berizin. Jadi Otoritas Jasa Keuangan khususnya AFPI yang ditunjuk sebagai pengawas dari pinjaman online, ya kenakalan-kenakalan atau pelanggaran-pelanggaran itu tidak bekerja dengan baik, ya. Padahal mereka tahu banyak laporan konsumen yang mengadukan kenakalan-kenakalan, pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan pinjol legal itu tidak direspon dengan baik. Ya, lebih baik digagal bayarkan, pinjol legal, ilegal sama saja. Ya. Terus yang selanjutnya PT Akilat ini juga sering menghubungi daftar kontak juga dari PT Pendanaan Teknologi Nusa. Ya, ini legal, sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Terus yang selanjutnya yang kelima, aplikasi Uku ini baru satu kali saya temukan dia menghubungi daftar kontak. Segera hapus dulu aplikasinya ya jika belum ada uang. Nanti setelah ada uang silakan install kembali aplikasinya dan masuk kembali. Minta negosiasi bayar pokok ya, pemotongan bunga dan denda. Terus yang keenam, Rupiah Cepat atau yang kita sebut RUCEP ya dari PT Kredit Utama Fintech Indonesia juga menghubungi daftar kontak ya. Terus yang selanjutnya Monas. Nah ini aplikasi yang barbar ya di tempat kerja. Mereka selalu menyerang ke tempat kerja. Ini sudah berizin OJK PT Solusi Teknologi Finansial.
Mereka sering melakukan fitnah di tempat kerja, ya, menjelaskan bahwa kita mencantumkan kepala kantor sebagai penanggung jawab hutang, juga mencantumkan sebagai HRD sebagai penanggung jawab hutang. Ini banyak ya yang terjadi di modal nasional ini. Namun banyak juga laporan yang sudah diterima OJK atau yang sudah dikirim debitur itu tidak direspon dengan baik. Nah, ini yang terjadi saat ini. Selanjutnya, aplikasi kredit pintar. Ini satu kali juga saya temukan ya, menghubungi daftar kontak. Daftar kontak bukan kontak darurat ya, daftar kontak itu beda. Kontak darurat itu yang kita cantumkan di dalam aplikasi, ada 2, 3, 4, atau 5. Itu masih dibenarkan karena kita mencantumkan sebagai kontak darurat. Ketika nomor kita tidak aktif, ya, mereka akan menghubungi kontak darurat. Jadi beda, ini daftar kontak yang ada di HP, ya. Ini sudah pernah juga menghubungi daftar kontak. Jadi tidak ada jaminan ya pinjol legal itu bisa menjaga keamanan rahasia data pribadi dari debitur, ya, tidak ada jaminan untuk itu. Dan yang selanjutnya, aplikasi Uangmi, ya, ini juga pernah saya temukan ada bukti-buktinya semua, ya. Mereka menghubungi daftar kontak mengatasnamakan dari pinjol Uangmi. Jadi menurut saya, ya, saran saya, solusi saya bagi teman-teman yang dihubungi daftar kontaknya dari DC pinjaman online yang sudah berizin di OJK, ya, segera hubungi OJK, ya, di pengaduan konsumen bisa dihubungi. Jika misalnya tidak ada respon, ya, dan DC tersebut sudah melakukan pencemaran nama baik ke daftar kontak berupa fitnah, ya, atau membuat grup PA, simpan semua bukti-buktinya, screenshot, ya, nomornya diserahkan ke pihak yang berwajib, ya, atau serahkan ke Polda. Itu lebih bagus lagi sebenarnya, ya. Yang jadi masalah di sini pinjol legal ini DC-nya itu tidak begitu berani, ya. Biasanya mereka tidak mencantumkan aplikasi apa, dari mana, tiba-tiba langsung saja melakukan penekanan, menakut-nakuti, biasanya seperti itu. Saya berharap teman-teman jangan terlalu berfokus kepada penagihan dari DC pinjol yang saat ini masih gagal bayar pinjaman online. Setiap hari masih diteror oleh DC pinjol. Abaikan saja dulu, skip saja dulu. Bila perlu download aplikasi Truecaller biar diblokir otomatis, dan juga kalian bisa tahu itu dari aplikasi apa, ya. Kalau saya lebih baik saya ganti nomor handphone. Suatu saat nanti jika ada uang, saya akan kembali lagi ke aplikasinya, saya akan install lagi. Kalau saya seperti itu, ya. Namun mungkin teman-teman tidak mau mengganti nomor HP karena ya sudah banyak yang mengetahui nomor kalian, sehingga kalian juga sebenarnya malas juga ya mau ganti nomor karena banyak rekan-rekan kerja, ya, banyak keluarga, saudara yang sudah mengetahui nomornya. Namun kalau saya lebih memilih untuk mengganti nomor handphone daripada pusing, ya, disibukkan notifikasi, SMS, email mungkin, ya, atau WA dari DC pinjol. Kalau saya seperti itu ganti nomor HP saja. Oke, jadi itulah yang hanya bisa saya sampaikan, ya, bahwa pinjol legal tidak ada jaminan untuk data kita aman. Ketika data kita sudah terinput di salah satu penyedia layanan pinjam online, itu tidak ada jaminan untuk aman. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.